Mari teman-teman kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan pada kami semua di sini ya Tuhan. Menjaga kami Tuhan selama minggu ini ya Tuhan. Kami bisa dalam keadaan sehat di sini ya Tuhan. Engkau juga jagain keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami ingin Tuhan menyatakan hati ya Tuhan, mendengar firman-Mu lagi ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau ya Tuhan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Biar firman yang Kau akan yang diberikan malam ini ya Tuhan akan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum datang ya Tuhan, ataupun yang sakit ya Tuhan, yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka ya Tuhan, dan Kau jagain Tuhan dalam perjalanan ke sini juga Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang lagi berduka ya Tuhan, salah satu family kami ya Tuhan yang telah Kau panggil ke rumah Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan kepada keluarga mereka semua Tuhan, terutama suaminya dari Lili ya Tuhan, Kau beri ya Tuhan, Kau beri dia kekuatan yang lebih dari Kau ya Tuhan, dan juga keluarga seperti Chester, Pak Edi dan semua seluruh keluarga ya Tuhan. Kau beri ya Tuhan kekuatan dan penghiburan Kau Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami semua berada dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan melaksanakan ini ya Tuhan sampai titik darah yang terakhir ya Tuhan, sampai kami bertemu dengan Kau lagi di kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hadirkan Roh Kudus ya Tuhan, biar hadir di sini ya Tuhan, dan kami bisa lebih dalam lagi Tuhan memuji dan menghormati Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Mari teman-teman kita mulai aja kreatif malam ini. Kita buka dengan lagu pertama, 10,000 Reasons. I will keep on singing.
tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Namamu kudus, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Kami bisa hadir di ruangan ini bersama-sama Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Sebuah pelajaran yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kami. Roh Kudus bimbing kami sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah pengertian dan membuat iman kita bertumbuh, sehingga apa yang kami percaya bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami dalam nama Yesus. Amin. Saya akan melanjutkan pelajaran yang beberapa lalu saya pernah sampaikan, yaitu tentang 5 poin dari Calvinisme. Sekarang poin yang kedua. Yang poin kedua ini adalah unconditional election. Sebelum saya mengupas lebih jauh, saya ingin tanya, saudara percaya dengan nasib nggak? Ada yang percaya dengan nasib? Cik Sandy? Percaya nggak? Kalau takdir,
Ada yang percaya dengan takdir? Nggak percaya? Kalau predestinasi, ada yang percaya? Ada yang pernah dengar istilah predestinasi nggak? Predestinasi adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Pemilihan dari awal. Konsepnya berbeda dengan takdir dan nasib. Kalau takdir dan nasib itu berbicara tentang wah, saya hari ini kena tiket, sudah nasibmu atau takdirmu. Tapi kekristenan tidak mengenal takdir atau nasib. Tapi kekristenan percaya dengan predestinasi. Ya, doktrin predestinasi ini sering disalahartikan atau disalahpahami menjadi sebuah polemik di antara gereja-gereja, para teolog. Mereka mempunyai pengertian yang berbeda-beda tentang predestinasi. Tapi kita akan uji predestinasi seperti apa yang dimaksud dari Alkitab. Dulu saya tidak percaya dengan predestinasi, karena bagi saya predestinasi itu seperti sebuah ketidakadilan dari Allah ketika memilih orang tertentu untuk diselamatkan dan orang lain tidak diselamatkan. Pengertian saya atau pemahaman saya tentang predestinasi ini sangat minim, bahkan saya tidak pernah mempelajari dengan baik, sehingga saya anti. Saya sebelumnya juga anti dengan apa itu Calvinisme, karena bagi saya Calvinisme, Arminian, saya tidak pernah dengar istilah itu, tapi saya cuma buat apa mempelajari atau berada di salah satu aliran ini. Tapi ternyata apa yang saya pahami itu keliru. Kita harus mempelajari, sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang muncul, kita tidak bingung. Doktrin predestinasi ini menitik beratkan kepada kedaulatan Allah, bahwa pemilihan sebelum dunia ini dijadikan. Dulu saya berpikir bahwa doktrin predestinasi ini adalah bikinan dari Calvin. Mungkin ada yang pernah dengar Calvinisme? Ada yang pernah dengar enggak? Saya akan jelaskan lebih sedikit dari apa itu Calvinisme. Calvinisme itu lahir di tahun 1500-an. Dia seorang teolog Belanda, Prancis sebenarnya, tapi dia banyak pengikutnya di Belanda. Dia mengajarkan tentang pemilihan Allah, tentang kedaulatan Allah, yang di kemudian hari ditentang oleh seorang yang bernama Arminius, Jacobus Arminius, seorang teolog dari Belanda. Dia tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh John Calvin. Sedangkan John Calvin ini meneruskan apa yang diajarkan oleh Agustinus, seorang bapak gereja. Dan kemudian jadi pertentangan di kemudian hari. Kedua belah pihak mempunyai pengikutnya. Yang percaya dengan ajaran Calvin menjadi Calvinisme, yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jacobus Arminius menjadi Arminian. Mungkin nanti kita akan lebih bahas siapa itu John Calvin, siapa itu Arminius. Tapi hari ini kita hanya membahas tentang predestinasi atau unconditional election. Pemikiran John Calvin ini diserap dari orang yang bernama Agustinus. Jadi doktrin predestinasi ini bukan karangan atau bikinan dari John Calvin, tapi dia meneruskan apa yang diajarkan oleh Agustinus di abad ketiga, atau tepatnya 350 tahun. Tahun 350, seorang yang bernama Pelagius mengajarkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk merespon atau menentukan ya atau tidak terhadap Tuhan. Dan ini ditentang oleh Agustinus. Jadi pembicaraan tentang predestinasi ini jauh sebelum zamannya John Calvin. Yang kemudian
menjadi sebuah topik yang hangat dan tajam dalam diskusi antara kedua orang ini, antara Pelagius dan Agustinus. Dan sampai hari ini doktrin predestinasi masih menjadi sebuah perbincangan atau perdebatan yang tajam di antara jemaat gereja. Sekarang saya akan mengutip dari R.C. Sproul. Kita berbicara tentang predestinasi sebab Alkitab membicarakan predestinasi. Jikalau kita berkeinginan untuk membangun teologi kita atas dasar Alkitab, maka kita harus melibatkan diri dengan konsep ini. Dan kita akan menemukan bahwa John Calvin tidak mengada-ngada dalam masalah ini. Berdasarkan Efesus 1, 4-5 dan Roma 9, 11, 22, maka ada 3 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan pemilihan tanpa syarat ini. Efesus 1, 4-5 dan Roma 9 dari 11 sampai 22. Ini dasar ayat yang akan kita pergunakan dalam pelajaran hari ini. Poin pertama, pemilihan yang kekal dan tidak bersyarat. Maksud dari pemilihan bersifat kekal itu adalah sebelum dijadikan dunia ini atau foundation, Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Ini erat kaitannya dengan providence of God. Jadi kedaulatan Allah itu termasuk dari segala sesuatu. Dia menentukan segala sesuatu sebelum dunia ini dijadikan. Termasuk ketika memilih saudara untuk percaya kepada Yesus, itu sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan. Ini sangat penting karena kalau kita salah memahami ini, kita pikir bahwa ketika kita memilih atau menjadi seorang yang percaya, itu adalah pemilihan atau pilihan, atau lebih dikenal dengan free will manusia. Ingat bahwa doktrin free will manusia itu tidak berasal dari Alkitab. Tapi doktrin predestinasi istilahnya ada, ajarannya pun ada di dalam Alkitab. Itu bisa kita temukan di Roma 9 ayat 13. Sekarang apa artinya tidak bersyarat atau unconditional? Maksudnya adalah tidak ada syarat apapun ketika Allah memilih manusia untuk diselamatkan. Seandainya ada syarat, maka tidak ada satupun manusia akan memenuhi syarat, karena semua manusia sejatinya adalah makhluk yang berdosa. Tidak ada satupun seandainya itu bersyarat. Dan pemahaman bersyarat ini diyakini oleh pihak dari Arminian. Arminian percaya bahwa ketika manusia memilih atau menentukan pilihan bahwa saya percaya terhadap Yesus Kristus, itu adalah 100% dari keputusan manusia itu. Jadi penekanan bahwa tanpa syarat ini sangat penting, karena kita bukan yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya. 2 Timotius 1-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa predestinasi dilakukan jauh sebelum dunia ada, artinya manusia juga belum ada. Manusia belum bisa berbuat apa-apa. Ingat bahwa dalam pemikiran atau alam Allah, semuanya itu present. Jadi mulai dari awal sampai akhir di hadapan Allah adalah saat ini. Tujuan dari pemilihan ini, Allah memilih kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk mencerminkan kemuliaannya. Memang benar bahwa waktu kita memilih Yesus Kristus, kita yang memutuskan untuk memilih, aku percaya terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tapi sejatinya sebenarnya bukan kita.
kita sudah ditentukan dulu, baru kemudian kita bisa menentukan pilihan itu. Seolah-olah sepertinya keputusan kita memang dalam sudut pandang manusia, manusialah yang menentukan. Tapi dalam pandangan Allah yang menentukan kita dari sebelum atau di masa kekekalan. Mengapa Allah perlu melakukan pemilihan atau predestinasi? Allah perlu melakukan pemilihan untuk keselamatan, karena jika tidak, maka tidak ada satupun orang bisa diselamatkan. Sekalipun pekerjaan penebusan telah dilakukan oleh Yesus. Mengapa demikian? Ini berhubungan dengan poin pertama yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kerusakan total dari manusia. Bahwa manusia sama sekali tidak merespon, alias mati rohani. Namanya mati rohani, tidak bisa merespon apapun. Sekalipun dikasih hidangan apapun, dia tidak akan bisa merespon. Ya. Di Yohanes 6 44 sampai 45, kalau kita bisa buka Alkitab, Yohanes 6 ayat 44 sampai 45. Di situ ditunjukkan bahwa Allah itu sendiri dengan menariknya kepada Yesus dan mengaruniakan iman kepada manusia. Dengan kondisi kerusakan total seperti ini, maka kalau Allah tidak melakukan predestinasi, maka tidak ada satupun manusia yang selamat. Itu juga bisa kita lihat di Filipi 1:29. Poin kedua, Allah yang berdaulat memilih sesuai kehendaknya. Kita bisa baca di Roma 9 ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Sudah dapat ya, Roma 9:13. Waktu Rasul Paulus mengatakan di Roma 9 ini, dia itu mengutip dari Maleakhi 1:2-3. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub dan menolak Esau bukan berdasarkan perbuatan mereka. Jadi sebelum Esau dan Yakub lahir atau ada di dunia ini, Allah sudah menentukan dia memilih Yakub dibanding Esau. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah bebas menentukan siapa saja yang dipilihnya untuk melaksanakan rencana keselamatan. Saya teringat kisah Yusuf waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke sumur, kemudian dijual jadi budak. Sepertinya itu adalah rencana yang dibikin oleh manusia. Saudara-saudaranya menjual, kemudian pada waktu Yusuf kembali menemui saudara-saudaranya ketakutan. Tapi Yusuf mengatakan apa? Jangan takut. Karena apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan rencana atau yang direncanakan oleh Allah. Nampaknya seperti begitu. Kalau tadi kita ingat kesaksian dari Cilinda tentang kita kehilangan teman dan sahabat Lili, kita sering tidak mengerti kan, seperti Andi juga bilang, why? Ini di luar kemampuan atau dari akal manusia. Kita hanya bisa bertanya, tapi Allah yang menentukan. Pada waktu Lili percaya atau memutuskan untuk menjadi orang Kristen, itu sudah dilakukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum Lili lahir. Jadi ketika saudara menentukan saat ini sebagai seorang Kristen, itu bukan karena pilihan saudara, tapi karena saudara sudah dipilih jauh sebelum dunia dibentuk. Jangan pernah berpikir bahwa saudara bisa menjadi seorang Kristen adalah karena kesadaran 100% dari manusia. Saya dulu pernah berdiskusi sama Pak Edi tentang doktrin free will dan predestinasi. Lumayan panjang. Kita mempunyai titik temu dan kita mempunyai kesimpulan bahwa doktrin free will dalam konteks keselamatan itu tidak pernah ada. Kalau kita pernah dengar, saya dulu diajar bahwa kita itu mempunyai free will. Manusia itu punya free will dalam konteks apapun, dalam pengertian apapun. Seolah-olah itu ya, karena dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Allah tidak. Saudara bisa hadir di sini sepertinya karena pilihan saudara. Saya mau berangkat ke PRT hari ini.
Tidak, saudara. Bukan suatu kebetulan kita bisa bertemu di sini, ada di ruangan ini, kita bisa hadir, bisa sehat, tidak terjadi sesuatu kecelakaan apapun, karena semua sesuai dengan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Kalau tadi sempat kita berpikir, rasanya tidak adil ketika Allah memilih seseorang, kemudian dia tidak memilih seseorang. Karena konsekuensi logis dari satu dipilih, pasti ada yang tidak dipilih. Saya dulu berpikir begitu. Kalau saya dipilih, kemudian teman saya tidak dipilih, bagaimana teman saya mempertanggungjawabkan secara moral di hadapan Allah? Saya dari awal tidak dipilih, dan di kemudian hari ternyata dia binasa. Sekali lagi, tidak ada yang bisa mengatakan Allah tidak adil. Karena semua ini dari sudut pandang manusia, kita bisa mengatakan tidak adil. Tapi pemilihan Allah ini dari sudut pandang Allah itu sendiri. Paulus menegaskan bahwa keadaan Allah tidak sama dengan pemahaman manusia. Allah tidak berkewajiban menyelamatkan siapapun. Ingat, ketika satu kolam ikannya itu rusak semua, atau cacat, atau mati semua. Kemudian pemilik kolam memilih beberapa ikan, karena dia tidak akan memilih semuanya, dipilih beberapa ikan saja. Apakah orang yang memilih ikan ini tidak adil? Yang adil seharusnya seluruh ikan itu mati. Saya pernah baca sebuah koran yang mengulas tentang tempat penampungan anjing. Di situ dikumpulkan beberapa anjing hasil dari farm atau sebuah usaha dari manusia untuk menemukan atau membuat sebuah atau anjing yang mempunyai kondisi yang sangat sempurna. Tapi dari hasil ternak ini banyak anjing-anjing yang tidak diinginkan alias gagal, cacat. Sehingga tempat penampungan anjing ini diisi penuh dengan anjing-anjing dari produk gagal atau hasil ternak yang tidak diinginkan. Seorang kemudian datang memilih dari semua anjing yang tidak diinginkan ini, dia memilih satu. Seperti itulah Allah memilih kita bukan berdasarkan kondisi kita, kondisi fisik kita, kondisi keuangan kita, apa yang kita punya, kemahiran, pandainya kita bicara. Tidak sama sekali. Kita baca tentang tukang periuk dan tanah liat di ayat 19 sampai 22. Kita pernah dengar ya tentang periuk dan tanah liat. Kalimatnya demikian. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Di ayat 20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku seperti demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai dengan tujuan yang berbeda, yang mulia, dan suatu benda lain untuk digunakan tujuan yang biasa? Jadi periuknya tidak bisa ngomong apa-apa, tergantung dari pejunan. Kita sebagai manusia tidak mungkin mempertanyakan keadilan dari Allah, karena Allah sejatinya adalah maha adil. Kita tidak bisa mengatakan, wah Allah tidak adil, Allah tidak fair. Kenapa orang seperti ini, kenapa saya sebegini? Kita membanding-bandingkan antara diri kita dengan orang lain. Seperti tadi dikatakan, mengucapkan syukur. Kita bisa menjadi seorang Kristen, kita bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ingat, ketika kita bisa berbicara atau mengatakan, memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, itu tanda bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Amin.
Sekarang poin ketiga, tanggung jawab manusia ini yang paling penting. Ketika kita sudah menjadi seorang Kristen, artinya kita sudah dipilih. Saya dulu berpikirnya gini, kalau saya sudah ditentukan oleh Allah untuk percaya, ngapain saya susah-susah untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Toh nanti orang yang dipilih ini nanti akan percaya sendiri. Sedangkan orang yang tidak dipilih, ngapain kita injili? Toh nanti dia juga nggak akan jadi orang Kristen, mereka akan binasa juga. Saya dulu berpikir gitu. Kemudian saya diajarin, saya dikasih tahu bahwa ternyata kita sebenarnya tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Hal-hal yang tersembunyi menunjukkan rencana Allah yang tidak kita ketahui. Apa yang kita ketahui itu karena kehendak dari Allah. Jadi kita nggak perlu cari alasan bahwa toh saya nggak tahu kok orang yang percaya atau yang sudah ditentukan oleh Allah, siapa yang ditentukan, siapa yang tidak ditentukan, saya nggak tahu. Iya kan? Kalau kita tidak tahu, artinya tugas dari kita semua, nggak hanya dari gembala, nggak hanya dari seorang pendeta, penginjil, tapi itu adalah panggilan dan tanggung jawab bagi semua orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Juru Selamat, memberitakan Injil. Kalau kita tidak pernah memberitakan Injil, sama aja kita mengatakan bahwa kita mempertanyakan iman kita sendiri. Kelihatannya sederhana untuk memberitakan Injil, tapi kalau kita tidak pernah belajar firman itu sendiri, kita tidak mungkin bisa memberitakan Injil. Beberapa minggu yang lalu, saya ditanya sama seorang teman kerja. Dia tanya sama saya, Jumat lalu kita ada meeting, kita ada union meeting, kenapa kamu nggak datang? Oh, saya setiap hari Jumat saya datang ke gereja. Dia heran, kok bisa hari Jumat ke gereja? Gereja macam apa itu hari Jumat? Saya bilang, setiap hari Jumat sama Minggu saya waktu ke gereja. Terus dia kemudian, oh jadi kamu orang Kristen ya? Tak selang berlama dia teks ke saya. Dia kirim sebuah gambar, sebuah video yang aneh-aneh dan segala macam. Saya pikir anak ini maksudnya apa gitu. Kemudian dia mulai membuat sebuah lelucon. Dia kirim gambar, ada seorang pendeta, di belakangnya itu ada gambarnya, dalam di situ dikatakan sebagai seorang iblis, ada tanduknya dan segala macam. Lihatin, iblis itu tempatnya di gereja. Kalau kamu ke gereja, iblis itu banyak iblis. Jadi sering saya diolok-olok begitu. Tapi sampai seberapa jauh kita berani memproklamirkan diri kita, saya adalah orang Kristen. Banyak tantangan dan banyak godaan. Dia bertanya sama saya, loh kamu ke gereja berarti kamu orang ini dong suci? Keliru. Justru karena saya punya masalah, saya sakit, saya banyak problem di rumah, saya punya problem di mana-mana, makanya saya ke gereja. Saya adalah orang yang paling berdosa. Kamu keliru kalau kamu mengatakan bahwa orang suci yang datang ke gereja. Saya kasih perumpamaan, mungkin kurang tepat ya. Sebuah rumah sakit. Kira-kira orang yang datang ke rumah sakit itu orang sehat atau orang sakit? Orang sakit. Begitu pula gereja. Karena kita adalah orang yang berdosa, maka kita datang ke gereja, mendekatkan diri pada Tuhan untuk supaya iman kita bertumbuh dengan baik. Karena dengan pertemuan di antara jemaat, maka kita saling dikuatkan sehingga iman kita semakin bertumbuh. Kalau kita terlalu menekankan kedaulatan Allah dibanding tanggung jawab manusia, itu kita panggil sebagai momen di mana kita menjadi seorang fatalisme. Artinya kita toh Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, manusia nggak usah berbuat apa-apa. Kita jadi fatalisme atau hyper Calvinis. Tapi kalau kita menekankan pada tanggung jawab manusia,
Kita sama aja mengatakan bahwa Allah tidak berdaulat. Perumpamaan seperti begini. Kalau di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Maroke, dari utara, selatan, timur, barat, itu adalah teritori Indonesia. Satu pulau saja dikuasai oleh negara lain. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdaulat. Karena artinya berdaulat itu berarti total 100%. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah berdaulat, berarti kita harus tunduk. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pekerjaanku. Aku bisa selamat karena pekerjaanku, karena pilihanku, karena kemauanku, karena kemampuanku. Ketika kita mengatakan bahwa kita mampu berbuat sesuatu, sama aja kita mengatakan bahwa Allah tidak berdaulat dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting di sini, Tom. Dengan pemilihan ini, maka seharusnya kita menjadi dan mengucap syukur, seperti tadi dikatakan, mengucap syukur bahwa kita dipilih menjadi pilihan di antara orang-orang yang tidak dipilih. Pemilihan ini 100% adalah pekerjaan Allah. Dengan pemilihan ini, Dia akan memanggil kita, mengadopsi kita, membenarkan kita, dan kemudian akan memuliakan. Itu nanti waktu kita sudah di garis finish. Kita akan dimuliakan. Tapi sebelum itu kita akan melakukan atau menjalani sebuah proses yang cukup panjang. Pemurnian. Saat ini kita dalam posisi pemurnian. Pemurnian itu berarti hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita pernah lihat sebuah tungku pemurnian biji besi, seperti itulah. Hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor dikeluarkan. Yang dulu orang suka iri hati, sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Orang yang pendendam, orang yang suka membicarakan orang. Kalau hal-hal seperti ini masih pada diri kita, harus kita sadar bahwa hal-hal seperti inilah yang harus kita singkirkan. Karena disitulah proses pemurnian itu. Tanpa proses itu kita tidak mungkin bisa mencapai pada kemurnian. Sebagai seorang yang dipilih, artinya berarti kita harus memberitakan Injil kemana saja. Baik itu tidak melalui perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Itu mencerminkan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita bisa memberitakan Injil tanpa kita mengucapkan sesuatu. Waktu teman-teman saya mengetahui bahwa saya adalah orang Kristen, mereka beberapa, tidak semua, beberapa bertanya sama saya, apa sih yang kamu pelajari di gereja? Saya sampaikan begini, seperti ini. Kira-kira minggu lalu, ibu dari teman saya, dia seorang Kristen, tapi dia mempunyai pemahaman tentang kekristenan itu agak keliru. Dia mengatakan bahwa dia menikah 2 kali. Salah satunya dia mengatakan begini, salah satu suami saya ini adalah orang yang termasuk bukan pilihan Tuhan. Saya kaget dengar itu. Kok bisa? Karena pendeta saya yang mengatakan itu. Saya bilang, kamu keliru. Pemilihan seseorang atau orang tidak dipilih, itu tidak ada satupun orang yang tahu. Saya bilang itu. Kemudian saya kasih reference, coba kamu baca ini. Kamu coba baca buku-buku seperti begini. Jangan kamu hanya dengarkan pendeta, kemudian kamu telan mentah-mentah. Belum tentu benar. Kalau pendetanya benar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau pendetanya salah, dari mana kita bisa tahu kalau pendetanya salah? Tapi kita tidak pernah baca firman, ya nggak mungkin kita bisa tahu. Ya kan? Itu pernah kita bahas ya, bahwa untuk mengetahui sebuah ajaran itu benar atau tidak ada jalan lain, kita harus belajar sendiri. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah tahu. Perumpamaan seorang kasir bank, kalau dia tidak pernah dilatih untuk menentukan atau dikenalkan bahwa ada uang palsu, uang asli, dia tidak akan bisa tahu mana uang palsu, mana uang asli. Semakin dia sering bersinggungan dengan uang palsu dan yang asli, dia akan semakin peka. Semakin mudah untuk menentukan ini palsu, ini bukan. Sama seperti begitu kita. Kalau kita tidak pernah baca firman, tidak pernah belajar, kita sulit dan mungkin
tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ajaran dari gereja, ajaran dari aliran itu keliru atau salah. Dalam hal-hal yang sekunder atau doktrin sekunder mungkin tidak jadi soal. Tapi kalau hal lain berkaitan dengan yang primer, itu menentukan untuk pertumbuhan iman kita. Doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja. Kemudian ada tambahannya doktrin akhir zaman. Tidak terlalu signifikan. Tapi yang paling penting ini doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus. Kalau doktrin keselamatan, kalau dalam hal seperti ini melenceng, bahaya. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari ajaran doktrin primer ini. Ya. Jadi tanggung jawab, ingat tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, belajar, memberitakan firman, mengucap syukur dalam segala hal, itu selalu, itu rumusannya. Amin. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Hamba-Mu sudah menyampaikan pengajaran yang nantinya bisa kami pelajari ulang di rumah sehingga kami bisa mengerti dengan baik. Buat teman-teman yang ada di rumah juga bisa mendengarkan dan mempelajari lagi Tuhan. Beri pengertian yang benar Tuhan sehingga apa yang hamba sampaikan bisa menjadi hal yang berguna bagi pertumbuhan dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian ini, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih kami telah dipilih Engkau sebelum dunia dijadikan. Karena itu ajari kami untuk tetap menghargai pilihan-Mu Tuhan. Karena hidup ini adalah berharga dan kami mau mengisinya dengan hal-hal yang bernilai kekal. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau berdoa mendukung setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh maupun yang membutuhkan doa-doa kami. Kami mau menaikkan nama-nama mereka ke hadapan-Mu. Saat ini kami bersatu hati bersama-sama mau berdoa untuk Berry Porung beserta keluarga Porung, juga untuk Esther Francis dan seluruh keluarga duka. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan penghiburan yang sempurna. Karena itu kami serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tuhan, berikan mereka kekuatan ekstra, berikan mereka penghiburan yang daripada-Mu Tuhan, di dalam menjalani hari-hari yang sukar. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada suatu jaminan, pengharapan yang jelas. Karena kami tahu saudari terkasih kami, Lily Cheng, sudah bersama dengan Engkau. Dan kami tahu saat ini dia senang bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah pemilik hidupnya dan dia kembali kepada pemiliknya. Karena itu ajari kami semua Tuhan untuk lagi mempersiapkan waktu di mana Engkau akan memanggil kami satu demi satu. Sehingga pada saat kami dipanggil, kami siap mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan rencana ibadah penghiburan maupun pemakaman. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati sehingga semua proses persiapan boleh berjalan baik
dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk Ko Asun yang juga beberapa hari yang lalu Kau memanggil istri terkasih Ibu Tres kembali ke rumahmu. Oh Tuhan, biarlah juga Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan yang sempurna untuk Ko Asun di dalam menghadapi dan melewati hari-harinya. Sebagaimana Tuhan telah memimpin kehidupan Ko Asun di hari-hari yang lalu, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati kehidupan dia. Apapun yang dia butuhkan juga Tuhan, cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berikan dia kekuatan ekstra, berikan dia kesehatan, sehingga dia boleh dalam hidupnya ini menjalaninya semakin setia dan semakin hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Juga proses kremasi yang akan dilakukan, Tuhan juga berkati sehingga juga boleh berjalan dengan baik. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk saudari kami juga Lilia Chandra. Tuhan tolong dia, biarlah pemulihan yang daripadamu boleh Kau berikan kepada Ibu Lilia sehingga dia boleh pulih secara cepat dan juga boleh pulih secara total, dan melalui ini nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Juga kami bersyukur untuk Ibu Nina di mana Tuhan telah menolong operasinya berjalan dengan baik, dan kami serahkan pemulihan kesehatan dari Ibu Nina. Kami percaya Engkau akan menolong dan memulihkan dia sehingga Kau boleh lagi memakai Ibu Nina dalam hidupnya untuk lagi mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk adik kami Arthur Palar. Biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kami teringat untuk adik kami juga Charlie, supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan, dan biarlah kuasa-Mu yang ajaib boleh Kau berikan kepadanya sehingga melalui kehidupan dia juga Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itu kami serahkan proses kesembuhannya. Kalau masih ada lubang kecil di jantungnya, kami percaya Tuhan akan menutup lubang kecil itu secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh sembuh dan boleh melalui hidupnya juga menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Teringat juga untuk cucu dari Cilinda, Asher dan Rafa yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka batuk Tuhan. Karena itu kami mau berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Asher dan Rafa. Dan biarlah Kau berkati semua obat-obatan, makanan, minuman yang mereka santap dan minum sehingga boleh menjadi kesembuhan bagi kedua anak ini. Juga kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Arti, ya, temannya Ibu Nina, di mana suaminya Kau panggil pulang ke rumahmu. Oh Tuhan Yesus, memang tidak mudah melewati hari-hari yang demikian, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati bagi kami. Karena itu Engkau tidak akan pernah sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak-Mu. Karena itu kami serahkan Ibu Arti ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan dia sukacita, penghiburan, kekuatan di dalam melewati hari-harinya. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu beserta dengannya. Terima kasih Bapa. Juga kami teringat untuk para senior kami. Kami menyebut mereka satu persatu Tuhan. Kami serahkan untuk Om Paul Wardana. Tuhan berkati dia di dalam kesehatannya. Berikan dia tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga kami mau berdoa untuk Tante Lena. Tuhan berikan dia kekuatan dan anugerah baru setiap hari. Juga kami serahkan untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Polamsyah, Om Edi dan Tante Arlina, dan semua para senior kami yang mungkin kami tidak dapat sebut nama mereka. Tuhan, Kau tahu setiap pribadi yang kami telah sebutkan maupun yang kami tidak sebutkan. Oh Tuhan Yesus,
Biarlah Kau menjadi sahabat bagi mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Bahwa Tuhan Yesus adalah teman yang tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah penghiburan juga tetap ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka juga sukacita, berikan mereka juga kesehatan, sehingga mereka tetap dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Mereka tetap merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Walaupun mereka juga umur mereka semakin tua, tapi mereka tetap merasakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan untuk Ibu Sylvia Sow, juga kami mau berdoa untuk kakinya yang masih sering bengkak, juga untuk pinggangnya. Oh Tuhan, kami mohon kesembuhan daripadamu. Biarlah kuasa kesembuhan boleh terjadi untuk Ibu Sylvia, sehingga dia boleh kembali sehat dan boleh lagi terus melayani Tuhan dan dipakai oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Bersama juga dengan Pak Humphrey, Tuhan berkati kedua senior kami ini menjadi teladan bagi kami yang muda untuk tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya mau melihat Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan apa maupun pengalaman yang telah kami lihat, manusia tidak dapat kami andalkan. Tapi satu-satunya yang kami bisa andalkan hanya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Berkati Pak Humphrey maupun Ibu Sylvia di dalam kehidupan mereka, baik keluarga maupun pelayanan. Apapun yang mereka butuhkan juga Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatan. Semua senior-senior kami Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Tolong mereka, berkati mereka, dan berikan mereka kesembuhan. Terima kasih. Juga kami serahkan juga para anak, mantu, cucu dari para senior kami. Berkati mereka semua menjadi anak, mantu, dan cucu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan setia melihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat juga untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja ini, berkati juga para aktivis di gereja IJNC, sehingga para aktivis di gereja ini adalah para aktivis yang setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni di dalam mengasihi Tuhan. Untuk seluruh jemaat IJNC kami berdoa, biarlah jemaat IJNC menjadi jemaat yang tetap kompak, yang tetap sehat, setia dalam ibadah, dan saling mengasihi dan saling mendoakan. Juga kami terus mendoakan pelayanan dari gembala kami Pak Edi yang masih berada di Indonesia. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi di dalam beberapa hari ke depan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami rindu banyak jiwa boleh dibawa kepadamu. Juga berkati perjalanan pulang Pak Edi ke LA, sehingga Pak Edi boleh tiba pada hari Jumat minggu yang akan datang dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan juga dengan tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk Pak Edi di dalam menjalani pelayanan ini, karena adik tercintanya juga Kau telah panggil. Karena itu biarlah penghiburan dan kekuatan sejati juga boleh tetap ada untuk gembala kami ini. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, berkati negara ini. Kami berdoa, kami rindu masa depan Indonesia menjadi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah gereja-gereja di Indonesia kami berdoa menjadi gereja yang lebih kompak dan semangat untuk mengabarkan Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk Amerika dalam peralihan pemerintahan yang baru ini Tuhan di bawah Republikan. Kami rindu tercipta kebangunan rohani dan moral. Dan boleh biarlah gereja-gereja Tuhan menyuarakan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui gereja-gereja Tuhan juga banyak jiwa dibawa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami serahkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab.
KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya, khususnya di negara-negara yang anti kekristenan. Biarlah Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan di sana, sehingga mereka tetap semangat boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah membawa doa-doa kami di hadapan-Mu, dan kami telah mendukung setiap pergumulan dan masalah bagi saudara-saudara kami dan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami, dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu, karena cara dan waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Ajari kami untuk tetap taat dan tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah di gereja ini. Datang, mari bertumbuh, dan biarlah hidup kita semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.